Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musallallahu ala rasulillah la qala la quwata illa billah. Pemirsa pusat kajian analisis data yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita, bil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini 5 Desember 2022 kita berjumpa lagi dalam sebuah kesempatan khusus perspektif pusat kajian dan analisis data berkaitan dengan informasi sebagaimana yang dirilis dalam kompas.com berjudul kritik pasal penghinaan pemerintah di RKUHP, pakar akan buat nyaman presiden dan semua lembaga negara. Jakarta, kompas.com, pengesahan segera rancangan kitab undang-undang hukum pidana dinilai akan membuat nyaman penguasa sebab sejumlah pasal di dalamnya dianggap memungkinkan kriminalisasi atas kritik yang dilontarkan warga negara. Kita akan mencoba mendiskusikan topik ini, tema krusial ini, karena ini menyangkut persoalan berbagai kaitan norma pidana yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang diagendakan rencananya besok tanggal 6 Desember akan dibawa pada sidang paripurna dan akan ditindaklanjuti melalui lembaran negara menjadi sebuah undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana. Kita dibersamai oleh 3 orang narasumber, 3 orang pembicara yang saya kira kompetensinya tidak diragukan lagi, memiliki kepakaran masing-masing, terutama khususnya di bidang hukum, bahkan juga hukum pidana. 2 orang diantaranya adalah seorang advokat, 1 orang adalah guru besar kita, yakni Profesor Dr. Suteki yang biasa pakai nickname Pire Suteki, Master Humaniora. Baik, kita akan berbincangkan kesempatan awal ini dengan beliau. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Prof, gimana kabarnya Prof hari ini, Prof? Alhamdulillah, baik Mas. Alhamdulillah. Prof, sambil menunggu 2 narasumber kita yang lain, Bang Chandra Purna Irawan dan Dr. Muhammad Taufik tadi sudah didokumentasikan dalam bentuk record karena kebetulan beliau, mohon maaf pada saat ini ada agenda, tapi kita sudah merekod perspektif beliau mengenai rencana pengesahan rancangan undang-undang kitab hukum pidana. Saya pengen perspektif Prof. Suteki seperti apa, Prof, terkait dengan salah satu agenda program legislasional dalam tinjauan lawmaking proses maupun terkait dengan, saya selalu pengen menanyakan politik hukumnya mau dibawa ke arah mana, benarkah ini memang benar-benar akan hadir di tengah-tengah kita rejim otoriter atau rejim represif, Prof? Silakan, Prof. Baik, Mas Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi lawmaking, Mas Slamet, sebenarnya ini RUU kan saya katakan RUU abadi ya, karena memang betul-betul lama sekali. Yang namanya kitab ya, sampai setebal itu. Ada 632 pasal ya. Ada 2 buku. Nah, ini kitab ini atau RUU KUHP ini disusun kurang lebih selama 53 tahun. Itu kan sudah setengah abad lebih ya. Nah, dari sisi pembuatan ini saya kira yang makan waktu lama sampai bertahun-tahun ya, puluhan tahun itu, dan juga sudah penggagas-penggagasnya sudah banyak yang wafat ya. Ada Prof. Muladi misalnya, wah itu sudah lama sekali ya, beliau juga punya concern yang sangat tinggi terhadap rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana ini. Nah, dari sisi itu sebenarnya kita bersyukur bahwa kita sekarang akan mempunyai kitab undang-undang hukum pidana yang baru, yang konon dikatakan ini adalah hasil karya kita sendiri ya. Jadi ini merupakan detik penjebolan ya, dari undang-undang kolonial menjadi undang-undang nasional, kan begitu mestinya.
Namun kalau kita perhatikan dari sisi substansi, ternyata banyak juga pasal-pasal yang ya istilahnya tidak jauh berbeda dari peraturan perundang-undangan atau dari KUHP yang lama. Terutama yang sekarang kita bahas ini kan terkait dengan beberapa pasal ya, 9 atau beberapa pasal itu yang memang berpotensi untuk atau dalam hal ini menjadi ancaman atau bahaya terhadap kebebasan pers, kemudian kebebasan bermedia, kemudian kebebasan berekspresi, dan juga kebebasan berpendapat. Nah, dari sisi politik hukum memang kalau saya katakan kita ini masih pseudo demokrasi ya, masih ya pura-pura demokrasi atau setengah demokrasi, atau orang mengatakan ini demokrasi yang semu. Karena terutama terkait dengan beberapa kebebasan tadi ya, pers, kebebasan bermedia, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, itu sangat dibatasi. Ya berbeda kan, misalnya seperti di Amerika itu sudah menganut demokrasi yang tidak pseudo, tapi betul-betul mereka yang konsisten dengan demokrasi. Jadi misalnya melakukan kritik yang tajam, bahkan penghinaan kepada presiden ya dalam tanda kutip ya, kalau mereka memang liberal, wah itu boleh-boleh saja. Nah, ini tampaknya kita ya nuansa kitab undang-undang hukum pidana yang rencana yang akan mau disahkan di bulan Desember ini, tampaknya tidak lebih, ya masih ada unsur-unsur bagaimana penguasa itu berhadapan dengan rakyat itu loh. Mestinya kan posisinya harus equal ya antara rakyat dengan penguasa. Padahal dan kalau kita menganut sistem demokrasi, itu penguasa kan pekerja-pekerja kita, kan itu kan Mas ya. Yang menjadi tuannya katanya kan, wah kedaulatan di tangan rakyat. Ya, tapi kalau begini, apa itu betul namanya kedaulatan di tangan rakyat? Ya memang kita sadar betul ya, kalau di kitab undang-undang hukum pidana yang telah ada, yang dulu turunan dari WVS ya, Wetboek van Strafrecht, itu kan memang dibikin terkesan itu tadi menghadapkan antara seorang penguasa dengan seorang rakyat. Itu dihadapkan. Atau lebih tepatnya kalau di Indonesia ya antara penjajah dengan yang terjajah. Nah mestinya ketika sudah kita merdeka itu, pasal-pasal yang terutama sangat mengancam tadi ya, kebebasan berpendapat, terutama ini yang beti ya istilahnya, itu beda tipis tuh antara kritik dengan penghinaan kan itu beda tipis. Kalau tidak benar-benar penguasa itu punya negarawan gitu ya, atau sifat kenegarawanan, itu kan sangat mungkin rakyat itu akan banyak terjerat. Berarti apa? Ya aspek dalam tanda kutip kriminalisasi terhadap rakyat itu banyak. Karena kemungkinan potensinya besar sekali. Meskipun kita tahu Mas, delik-delik yang terkait dengan terutama terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, dalam hal ini penghinaan pada pemerintah atau juga kepada tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat pada presiden wakil presiden, itu sifatnya delik aduan. Gitu kan? Ini tidak bisa sembarang orang mengadukan. Hanya yang bersangkutan yang boleh mengadukan. Ini sebenarnya sudah kemajuan yang cukup bagus. Artinya tidak sembarang orang, polisi nggak boleh mengadukan, kan itu kan? Nanti juga rakyat yang lain tidak bisa, kelompok lain nggak bisa. Hanya yang bersangkutan yang bisa mengadukan itu kepada aparat penegak hukum, kan gitu. Nah ini sebenarnya sebuah kemajuan. Cuma kan rakyat ini kadang-kadang juga masih merasa takut juga ya, dengan ancaman-ancaman pidananya dan seterusnya. Itu saya kira merupakan sebuah ya ketakutan tersendiri, karena seolah-olah wah semua bisa kena, semua bisa terjerat gitu. Nah, khusus mengenai yang ramai juga dibicarakan dalam hal ini adalah pasal 188, 189, dan 190. Ini yang terkait dengan tindak pidana terhadap keamanan negara. Terutama kan lebih khusus lagi tindak pidana terhadap ideologi negara. Karena di 118 kemudian juga di 118 khususnya itu kan diterangkan mengenai tindak pidana tentang penyebaran ideologi yang dilarang. Di situ ada komunisme, ada marxisme, leninisme. Nah, ini memang sangat kalau hanya terbatas di situ itu nggak ada masalah Mas, karena memang
pasal 188 ini kan turunan atau kita taruhlah kita ambil merupakan kepanjangan lah dari pasal berapa 107 ya, atau di Undang-Undang Nomor 27 tahun 99 ya, 1999. Sebenarnya itu saja, cuma kalau kita lihat lebih lanjut isi dari pasal ini kan begini, setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme di muka umum dengan lisan atau tulisan, termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, saya mendengar yang jadi masalah itu di sini. Kemarin tanggal 24 ya, kalau nggak salah 24 November yang lalu, itu ada berita bahwa draft akhir RUKUHP, ini istilahnya versi 24 November, yang mengatur soal tindak pidana terhadap ideologi, ya ideologi negara itu direformulasi. Terutama yang pasal 1 tadi, Mas. Jika semula bagian itu mengatur ihwal penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, maka di draft akhir RKUHP versi 24 November itu ditambahkan dengan frase atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi lengkapnya nanti begini, Mas, di pasal 188 ayat 1 itu nanti bunyinya begini. Kalau nanti jadi ditambahkan ya, setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan atau tulisan, termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana pidana penjara dengan paling lama 4 tahun penjara tadi. Nah, yang bahaya kan kata-kata atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila ini. Ini multitafsir, ini pasal karet. Kenapa saya katakan begitu loh? Yang dimaksud paham lain atau mungkin disebut sebagai ideologi lain itu apa? Nah, kita bercermin pada apa yang sudah terjadi ketika misalnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu dibentuk kan, mau diundangkan ya, itu sudah ada RUU-nya. Nah, waktu itu kan heboh ya, hebohnya itu kenapa TAP MPRS nomor 25 ya, tahun 1966 itu kok tidak menjadi salah satu bahan pertimbangan atau masuk di konsideran RUU HIP. Iya, tidak masuk di situ. Lah kan geger itu. Berarti apa nanti komunisme di situ akan mulai di-endorse lagi kan itu. Nah, ketika itu saya bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Sekjen PDIP ya, Pak Hasto Kristianto itu. Ya, itu dia mengatakan kalau TAP MPRS 2566 itu kami masukkan atau dimasukkan, tetapi dengan syarat 2 ideologi lain harus juga dimasukkan sebagai ideologi terlarang. Ideologi lain itu apa? Ternyata dia menyebut 1 radikalisme dan yang kedua khilafahisme gitu loh. Nah ini kan nanti apa tidak lari ke sana gitu loh. Kalau nanti penguasanya memang anti dengan istilah radikalisme, kemudian juga khilafah. Padahal khilafah kita tahu ini bukan isme. Itu adalah bagian dari ajaran Islam. Kalau ini nanti dimasukkan, ya, nanti diklasifikasikan sebagai dan paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, apa ini nggak berbahaya? Gitu loh. Ya, jadi kita memang harus waspada, terutama yang melalui media ini kita minta pada pemerintah ya dan DPR supaya tegas yang dilarang disebarkan dan dianut itu ideologi apa. Jangan memberi kata dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Karena apa? Liberalisme itu kan bertentangan dengan Pancasila, Mas. Betul apa enggak? Itu bertentangan dengan Pancasila, tetapi mana ada larangan liberalisme kemudian dimasukkan dalam satu undang-undang. Kita sendiri itu menganut semua liberalisme. Ekonomi liberalisme, betul nggak? Politik kita liberalisme, demokrasi kita liberalisme. Apa yang tidak liberal? Tapi kenapa kita itu mengiyakan seolah bahkan menganut dan menerapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita?
Nah ini sedangkan soal khilafah itu bukan isme, dan khilafah itu tidak bisa dijadikan sebagai paham lain tadi ya, yang dimaksudkan itu bertentangan dengan Pancasila, karena syariat Islam itu tidak mungkin itu bertentangan dengan Pancasila, kan begitu. Itu Mas, yang perlu saya tegaskan. Masih banyak lah ya, kalau soal pasal-pasal yang memang bisa dijadikan satu kajian tertentu, itu kalau tidak salah ada 9 ya. Ada 9 pasal, itu misalnya tadi ya sudah ya, yang 188 sudah, 189, 190, tadi yang soal peniadaan ideologi Pancasila itu. Kemudian tentang tindak pidana tadi, penyerangan kehormatan atau harkat martabat presiden dan wakil presiden. Kemudian tindak pidana penghinaan pemerintah, tadi Mas sudah singgung, serta pasal 246, 24, berapa 7 ya sekitar itu ya, tentang penghasutan dan yang melawan pengalaman penguasa umum misalnya. Ya memang ini kalau diterapkan semua yang membuat penguasa itu nyaman, memang kelihatan nyaman gitu ya. Jadi karena sudah dibatasi semacam itu. Kemudian juga ada tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitaan bohong. Itu masih sama ya. Dulu kita punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu ya, pasal 14-15. Ini diadopsi di sini juga. Tindak pidana gangguan dan penyesatan proses pengadilan, ada contempt of court. Itu saya kira tidak ada masalah. Kemudian tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan, tindak pidana terhadap penghinaan kekuasaan umum dan lembaga negara. Tadi Mas kita sudah singgung tadi. Dan tindak pidana penghinaan soal pencemaran nama baik serta tindak pidana pencemaran. Jadi ada kira-kira ada 9 lah yang masih bisa diperdebatkan gitu. Nah banyak terutama dari karangan pers itu juga ya pegiat-pegiat media sosial dan lain sebagainya minta supaya pasal-pasal ini ditinjau kembali. Tapi kok saya pikir dalam waktu yang singkat ini kok saya kok pesimis kalau pasal-pasalnya akan ditinjau kembali atau bahkan dihapus. Nah itu jadi kalau misalnya ini tetap dipertahankan, memang potensi untuk menjadi rezim yang otoriter sangat besar. Kecuali penguasanya itu penguasa yang negarawan yang tadi disebut, yang benevolent, yang pemurah, tidak mudah menjerat orang, tidak mudah memenjarakan rakyatnya. Itu Mas prinsipnya. Ya, Prof. Suteki, kalau melihat sebagaimana yang berkembang di publik itu kan dinamika berkaitan dengan law making proses itu selalu memunculkan dugaan-dugaan publik. Di satu sisi ada kerangka perundang-undangan yang menjadi semacam bantalan atau legitimasi proses liberalisasi di semua sektor, liberalisasi ekonomi yang ditunjukkan melalui Undang-Undang Minerba misalnya diantaranya. Ya, pengelolaan ekonomi secara liberal, keuntungan yang dipertanyakan seberapa jauh sebenarnya keuntungan pengelolaan ekonomi itu untuk kepentingan rakyat banding dengan kepentingan segelintir korporasi saja. Terkonfirmasi dengan pemberian UEPK terhadap istilahnya itu pengusaha-pengusaha yang secara otomatis diberikan perpanjangan masa pengelolaan sumber daya alam itu, termasuk juga liberalisasi di sektor sosial budaya yang terkait misalnya belum ada satu norma pidana yang mengatur soal LGBT dalam konteks pembahasan kekerasan seksual, pidana kekerasan seksual bahkan ada, cuman itu pun juga masih dalam koridor delik aduan kan begitu, bukan delik umum kalau saya membaca itu. Nah di sisi yang lain upaya untuk melakukan kritik terhadap kebijakan itu dipagari kan begitu, ada kerangka perundang-undangan yang memberikan bantalan semacam pembatasan ruang-ruang kritik terhadap kebijakan yang liberal itu. Apa pendapat Anda Dr. Profesor Suteki terkait dengan ini, dan seperti apa sih sebetulnya konsideran yang digunakan sebagai acuan RUKUHP ini untuk melihat seperti apa sebetulnya motif di balik RUKUHP ini direalisasikan, Profesor Suteki? Iya. Nah, tadi saya sudah singgung sedikit ya, memang kan sudah lama kita memiliki kitab undang-undang yang merupakan warisan dari Belanda. Nah, itu dinilai tadi memang bisa dikatakan sangat represif karena memang dibuat untuk antara penjajah dengan yang dijajah.
Nah, sehingga kita ingin keluar dari itu sebenarnya. Kita ingin keluar dari sana dan menginginkan supaya pidana itu tidak berorientasi pada pembalasan. Ada Mas nanti ya, terutama terkait dengan soal jenis-jenis pidananya itu kan mulai berkembang ya. Jadi bukan semata-mata itu sifat pidananya itu atau hukum pidana kita bukan retributif, tetapi juga ada aspek ke restitutif atau ke pemulihan. Maka nanti kan ada selain pidana ada juga atau ada alternatif itu jenis denda dengan kategori 1 sampai 4 misalnya. Itu atau dengan beberapa kategori itu menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana itu nanti akan berakhir pada penjara. Sebenarnya dulu juga di KUHP yang lama pun itu ada alternatif, misalnya untuk tindak pidana pencurian misalnya. Tindak pidana pencurian sebenarnya ada alternatif dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 atau 90 rupiah, nanti tinggal mengalihkan ketentuan dari MA itu. Tapi selama ini kan banyak hakim-hakim yang menjatuhkan pidana penjara, gitu loh. Ya itu yang jadi masalah. Tapi yang sekarang KUHP kita lebih ke arah tadi, tidak semata-mata retributif atau pembalasan, tetapi juga diarahkan pada aspek restitutif. Bahkan untuk jenis pidananya itu, nah nanti yang ahli sebenarnya Mas Taufik itu, jenis pidananya itu ada rencana untuk pidana kerja sosial Mas, namanya PKS, pidana kerja sosial. Nah ini kan sebenarnya sebuah kemajuan bahwa kita memang tidak berorientasi bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus dipenjara. Tadi bisa pemulihan, ya restitutif, atau nanti dikaitkan dengan beberapa keputusan-keputusan yang ada, maksudnya aturan-aturan yang di kepolisian, misalnya dengan restoratif justice ya, dengan Perkap nomor 8 tahun 2021. Kemudian ada di kejaksaan kita juga punya ada peraturan jaksa yaitu nomor 15 tahun 2020 ya, tentang penutupan perkara berdasarkan restoratif justice. Jadi kalau ini nanti diterapkan, saya kira akan menggenapi bagaimana upaya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak semata-mata untuk retributif pembalasan dalam bentuk juga penjara, tapi nanti bisa dilangsungkan dengan bentuk-bentuk yang lebih manusiawi, kemudian restitutif begitu. Bahkan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, Mas, itu sudah ditentukan bahwa ketika hakim misalnya, hakim dalam memutus perkara itu berhadapan ada pertentangan antara hukum dan keadilan, gitu ya, hukum dan keadilan, maka di Kitab Undang-Undang ini disebutkan bahwa hakim wajib mengutamakan keadilan. Nah, berarti apa? Kepastian hukumnya tidak boleh kemudian diutamakan, atau pasal-pasal, bunyi pasal tidak boleh diutamakan. Nanti kan disesuaikan dengan misalnya apakah itu Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 51 ya 1951, atau juga nanti disesuaikan pula dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 bahwa hakim dan hakim konstitusi itu wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat. Ya, jadi KUHP sekarang yang dibikin itu nanti akan diintegrasikan dengan undang-undang yang lain, Mas, misalnya tentang undang-undang kekuasaan kehakiman, itu tetap akan berkaitan dengan sana. Nah, jadi kembali kepada persoalan tadi, memang kita upayanya untuk ya membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih manusiawi, lebih restitutif dibandingkan dengan retributif. Dan tadi ada pengutamaan keadilan dibandingkan hukum, hukum maksud saya. Nah, kemudian yang tadi Mas singgung, misalnya persoalan LGBT itu memang sudah diatur ya di sini, maksudnya hubungan sejenis itu dilarang. Intinya itu merupakan tindak pidana kalau kan itu kan dilakukan dengan kekerasan, kan itu. Kemudian di tempat umum atau mungkin juga terhadap orang yang berada di bawah umur itu bisa. Nah, itu memang ada pembatasan-pembatasan, cuma kalau itu dilakukan di tempat khusus, tidak ada kekerasan, kan itu kan, dewasa sama dewasa, ya apa artinya nggak ada masalah itu loh. Itu yang jadi persoalan kan di sini. Nah, jadi untuk LGBT memang ya, makanya baru tadi pagi itu saya upload juga itu di Facebook saya bahwa ada lima besar ya provinsi di Indonesia itu yang termasuk
apa namanya ya, bukan penganut ya, penyandang atau orang yang melakukan LGBT itu ada Sumatera Barat, kemudian ada DKI Jakarta, ini urutannya, kemudian ada Jawa Tengah, lalu ada Jawa Timur, dan ada tadi satu lagi mana itu lupa saya ya, ada 5 besar itu, ada 5 besar, dan kalau di jumlah itu mungkin mendekati ya 1 juta lebih lah yang Jawa Barat, Prof. Ya Jawa Barat ya, jadi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, kemudian Sumatera Barat. Jangan lupa loh, Sumatera Barat itu ya waduh, ya banyak juga ya di sana itu. Ya ada 5 besar itu. Nah itu menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya masih abu-abu, menolak enggak, menerima enggak itu loh. Ya padahal itu kan aneh. Kita umat Islam ya 86,17 atau 19% penduduk Indonesia adalah Muslim, tetapi dengan hal yang sudah terang di Quran, kita itu masih abu-abu. Loh itu piye nalari ya? Mestinya KUHP pun ini harus juga tegas ya, tegas dengan kita ya menghormati juga nih. Maksudnya umat Islam di Indonesia yang 86,17% ini harus mendapat prioritas. Dan kalau Quran sudah mengatakan itu haram, ya mestinya diharamkan atau dilarang betul. Mau dilakukan terang-terangan maupun dilakukan sembunyi-sembunyi, kan mestinya begitu toh. Nah itu yang jadi masalah sampai sekarang itu. Belum lagi tadi Mas berbicara soal apa tadi yang kenyaman, yang kedua tadi apa Mas? Ya artinya secara produk perundang-undangan itu ada yang menjadi bantalan proses liberalisasi semua sektor. Yang kedua kesan publiknya itu ada kerangka perundang-undangan yang justru memberikan legitimasi kepada penguasa untuk melakukan apapun yang menghambat proses liberalisasi yang berjalan gitu loh Bro. Ya kan namanya demokrasi itu kan prinsipnya kesepakatan kan gitu kan, hukumnya pun kan hukum kesepakatan. Itu yang jadi masalah kan di sana. Kalau kita kan begini, dalam lawmaking kita itu punya ada 3 sumber ya, 3 sumber utama dalam pembuatan hukum itu. Yang pertama adalah hukum adat, yang kedua hukum agama, yang ketiga hukum modern. Ini kan sumber utama dalam pembentukan dan pengembangan hukum di Indonesia. Nah lalu kalau yang tadi saya sebutkan, jelas kan kalau kita mau ngomong liberalisasi, apa memang betul umat Islam di Indonesia itu menganut liberalisasi kan itu? Ini persoalannya juga di sana Mas. Jadi ketika kita sistem pemerintahannya itu demokrasi, ya mau nggak mau apa? Ya demokrasi karakternya sekuler kan gitu kan? Sekuler, liberal, kapitalistik kan begitu. Nah turunan nanti ya terhadap hukumnya sama. Hukumnya akan liberal, kapitalistik dan juga sekuler. Kan itu sudah automatically. Jadi kalau kita itu menuntut harus begini-begitu, nah kekuatan kita apa? Kita hanya bisanya menyuarakan ya, kemudian ya seminar-seminar, kemudian kalau demo pun kalau penguasa nggak perhatikan apa? Karena yang berkuasa, open legal policy-nya kan DPR dan Presiden. Nek wong loro iki ya, 2 orang ini, maksudnya 2 lembaga ini pada gini, you mau bisa apa? Ini nanti ditambah dengan MK, misalnya ya ada gugatan macam MK juga sama sependapat dengan DPR dan Presiden, maka saya sebut kalau ini buruk, ini bisa terjadi namanya mafia hukum, mulai dari pembentukan sampai pada pengujian itu. Ini kan repotnya di sini. Jadi memang benar kalau Mas katakan ini liberal, ya memang liberal. Tidak ada, terutama kalau kita mau bikin peraturan perundang-undangan yang misalnya ini berbau sedikit ya, melarang adanya miras, prostitusi, kemudian apalagi itu lalu sontak itu akan terjadi penyematan. Wah ini kan perda syariat, semacam itu. Padahal itu bukan perda syariat. Mestinya semua agama yang tadi saya sebutkan menjadi salah satu sumber dari pembentukan hukum di Indonesia itu kan semua agama kan mestinya mencela yang namanya perbuatan termasuk tadi LGBT, kemudian juga miras dan seterusnya. Mestinya kan begitu. Tapi kita itu yaitu hipokrit. Jadi hipokrit sekali antara apa yang seharusnya diyakini dengan pelaksanaan itu sangat tidak sesuai atau tidak tembus begitu. Iya, Prof. Yang tersisa dari PR persoalan bagaimana
menghadirkan, dan ini sebenarnya tantangan bagi para penyelenggara negara, peraturan yang harmonisasi, yang sinkron, bahkan sedemikian rupa harus ada nomenklatur baru di dalam undang-undang kita terkait dengan pajak, harmonisasi pengaturan perpajakan, dan ada juga undang-undang omnibus law cipta kerja. Prof. Suteki sendiri melihatnya seperti apa ini dinamika persoalan berkaitan dengan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan. Terus yang berikutnya, Prof, yang berikutnya saya kira yang tadi Prof jelaskan mengenai paham yang lain, ideologi yang lain yang bertentangan dengan Pancasila itu kalau dikorelasikan dengan sinyalemen terkait dengan kewaspadaan meningginya radikalisme dan harus ada mitigasi terhadap radikalisme di tahun-tahun politik tahun 2024 ini seperti apa, Prof? Dinamikanya dengan berbagai perkembangan mengenai kinerja lawmaking proses yang sudah dilakukan oleh para penyelenggara ini, negara kita. Silakan, Prof. Ya, baik Mas Slamet. Sebenarnya begini, kalau kita melihat pembentukan peraturan perundang-undangan ya di Indonesia, itu kan kita punya namanya Pancasila itu. Kalau kita mau konsekuen dari sana, kita mau teliti persoalan harmonisasi dan juga harmonisasi itu kan ada 3, Mas. Pertama soal konsistensi, ini berarti atas bawah gitu ya. Jadi namanya sinkronisasi vertikal. Kemudian nanti juga selain konsistensi itu ada namanya korespondensi. Nah, korespondensi bisa kanan kiri ya. Lalu yang ketiga adalah koherensi, berarti memang ada aspek kesatuan hukum yang ada dalam satu peraturan perundang-undangan. Jadi 3 itu kalau kita bicara tentang harmonisasi hukum. Yang pertama adalah konsistensi, kedua korespondensi, yang ketiga koherensi. Nah, terkait dengan konsistensi misalnya kita punya itu, Pancasila itu kan sebagai Rex ide ya, kalau dalam pembentukan hukum sebagai Rex ide, sebagai cita hukum yang itu nanti dalam prakteknya akan dipakai sebagai kaidah penuntun dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya ini terlepas dari persoalan Islam ya. Maksud saya ini kita ngomong soal itu Pancasila itu. Kemudian ini yang kemudian menjadi politik hukumnya, Mas. Dan ini tercermin di dalam kalau kita lihat tadi panjenengan tanya persoalan politik hukum RKUHP ini atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mau disahkan ini, itu di bagian B itu disebutkan memang hukum nasional sekarang ya. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sekarang itu diarahkan pada ini, politik hukumnya adalah pada Pancasila. Itu ya, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, terus sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian di bagian konsideran bagian C, itu disebutkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional itu harus mengatur keseimbangan. Ini keseimbangan. Saya catat ada 7 macam keseimbangan, Mas. Pertama, keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dengan kepentingan individu. Yang kedua, keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku ya tindak pidana juga terhadap korban tindak pidana. Jadi korban juga harus diperhatikan, dilindungi, jangan kemudian kalau dalam Islam kan jelas korban itu dapat perlindungan kan itu maksudnya. Misalnya dengan diat gitu ya, itu ada kalau di Islam. Lalu yang ketiga, antara perbuatan lahir dengan batin. Yang keempat, antara hukum dan keadilan. Tadi saya sudah singgung. Lalu yang kelima, antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau living law, hukum yang hidup. Yang keenam, nilai nasional dan internasional atau universal. Yang ketujuh, antara hak asasi manusia dan KAM. KAM itu kewajiban asasi manusia. Nah, ini seharusnya yang kemudian diterjemahkan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kan begitu. Sehingga kalau kita mau ngomong soal keseimbangan antara kepentingan negara, umum, dan individu, memang itu ada kemungkinan kalau paradigmanya demikian, pembatasan terhadap kebebasan yang tidak liberal. Ada pembatasan, tetapi ketika pembatasan itu membedakan tipis antara kritik dengan penghinaan, ini yang jadi masalah. Maka seharusnya memang itu nanti ada penjelasan yang lebih khusus gitu ya tentang
bagaimana kritik dan juga bagaimana penghinaan atau soal pencemaran dan seterusnya. Nah, sebenarnya begini, kitab undang-undang hukum pidana itu kan sebagaimana hukum atau peraturan hukum yang lain itu kan punya 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi social control. Ini memang hukum pidana di sini, Mas, tujuannya untuk social control, untuk pengendalian sosial, supaya perilaku masyarakat itu ya artinya terkendali, ya tidak melakukan barbarian, ya tidak melakukan tindak pidana dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah dispute settlement. Untuk apa? Untuk penyelesaian suatu perkara atau suatu sengketa. Apakah itu nanti, kalau ini kita ngomong pidana, ya berarti pidana yang nanti akan dikombain dengan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Kalau ini kan disebut sebagai hukum pidana material gitu ya. Nah, kalau hukum acara pidananya disebut sebagai hukum pidana formil. Ini dua-duanya harus memang, ini sebenarnya kalau ini KUHP-nya sudah atau materialnya sudah diperbaiki, hukum pidana formilnya mestinya juga ikutan diperbaiki. Ya supaya nanti konsisten ya antara hukum pidana formil dan hukum pidana material. Nah, yang ketiga adalah social change atau untuk melakukan perubahan sosial. Banyak nanti ada peraturan-peraturan yang ada di 632 pasal itu yang kemudian nanti akan mengubah perilaku sosial masyarakat. Nah, ketika ini sebenarnya ini kan fungsinya begitu ya. Fungsinya 3 itu, yaitu social control, yang kedua dispute settlement, dan yang ketiga social change. Ini fungsinya diharapkan begini, ini menjadi tidak berfungsi atau mengalami disfungsi ketika satu, negara itu otoriter atau pemerintahnya otoriter. Yang kedua, peraturannya terlalu rigid, ya, terlalu ketat. Ya. Itu kemudian yang ketiga, terlalu restriktif, terlalu banyak pembatasan. Jadi yang tadi, apa-apa nggak boleh, ini nggak boleh kan begitu kan. Akhirnya atau juga terlalu restriktif itu pembatasannya itu tadi ya, pembatasannya terlalu ketat. Lalu yang ketiga terlalu diskriminatif. Ketika terjadi otoriter, rigid, dan restriktif serta diskriminatif, itulah yang membuat fungsi-fungsi hukum yang tadi disebutkan itu tidak berjalan dengan sebagaimana diharapkan. Nah, jadi memang soal harmonisasi itu penting tadi, Mas. Jadi harmonisasi yang saya maksud tadi ke atas namanya sinkronisasi vertikal, kalau menyamping tadi bisa korespondensi atau sinkronisasi horizontal. Maka tepat tadi yang dikatakan oleh Mas Chandra tadi, ini tidak cukup dengan kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang mau disahkan, itu tidak cukup. Tapi yang menyamping tadi, ada undang-undang ITE, ya kan? Nanti ada undang-undang 146, itu kayak gitu. Jadi kalau 146 tidak tapi malah tadi saya katakan itu tidak dibuang ya, tapi malah diadopsi masuk itu ya. Yang 146 terutama pasal 14 dan 15 tentang penyiaran berita bohong itu masuk juga di situ. Padahal itu dikatakan pasal yang ngaret sekali di situ. Nah, jadi ini kadang-kadang tidak konsisten itu, makanya harmonisasi atau tadi Mas sebut sinkronisasi vertikal dan horizontal harus dijalankan. Kalau tidak, ya itu tadi ini disahkan tapi ternyata peraturan perundang-undangan lain pun siap untuk menjerat. Ini yang tidak konsisten. Maka sebenarnya begini, Mas. Prinsipnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang sempurna. Prinsip. Nah, yang paling menentukan adalah tadi negara dalam arti diwakili oleh pemerintah negara itu bagaimana menjalankan hukum. Sekalipun undang-undang itu buruk, tetapi kalau aparat penegak hukumnya itu baik, yang tadi saya katakan benevolent, negara pemurah. Tapi kalau negara itu bengis, ya misalnya masuk ke industri hukum itu ya, itu nggak bisa. Tetap itu akan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai alat untuk menggebuk rakyatnya. Ini yang berbahaya kan di sini. Nah, ini yang kita khawatirkan tadi begitu. Undang-undangnya atau kitab undang-undang hukum pidana membuka ruang-ruang yang macam itu, maka ya seolah-olah ini ditetapkan supaya apa? Negara merasa nyaman, gitu ya. Kemudian apa? Yang terpojok, yang terdiskreditkan, yang terancam siapa? Rakyat. Belum lagi soal ini, Mas. Mas harus tahu ini, yang tadi mungkin belum disentuh itu. Ini juga ada di kitab undang-undang hukum pidana. Ini terutama mengenai pidana mati. Loh, pidana mati itu tidak mempunyai alternatif. Tetapi pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun, Mas. Nggak ada, artinya apa? Nggak ada pidana mati nih. Percobaannya 10 tahun. Kalau 10 tahun itu yang terpidana mati itu punya kelakuan baik,
Ya toh, macam-macam lah, tidak. Karena kalau sudah dipidana di penjara kan mesti mana mungkin orang di penjara malah melakukan yang tidak baik. Dan dievaluasi 10 tahun. 10 tahun, Mas. Kalau 10 tahun itu berkelakuan baik, maka bisa diturunkan pidana matinya menjadi pidana seumur hidup. Atau bisa pidana 20 tahun. Oh, gitu loh. Jadi ini ya tidak tahu ini kenapa ini mau disahkan menjelang nanti putusan Sambo. Berarti apa? Padahal itu spekulasi publiknya begitu, Bro. Nah, makanya tadi ya wah kok seolah-olah ini hukum pidana kita mau untuk pejabat-pejabat saja ini. Kalau pejabat melakukan tindak pidana misalnya terancam hukuman mati 340 loh itu. Sambo itu 340. Dan juga mungkin termasuk PC ya itu juga 340. Nah, Anda bisa bayangkan ini peraturan perundang-undangan nanti berlaku, putusannya tiba itu berarti apa? Ya Sambo bisa saja itu dihukum mati tetapi masa percobaannya 10 tahun. Atau bisa jadi 338, Bro. Ya kalau itu terserah hakim ya, tapi kalau ini kan saya ngomong soal pidana mati kan itu. Kalau dijatuhkan pidana mati itu masa percobaannya 10 tahun. Nah itu nanti Mas Chandra ya. Oke, ini waktunya Bang Chandra ini. Ya tidak ada hukuman mati kan sama aja itu. Nanti untuk apa? Anda bisa bayangkan. Jadi nanti orang-orang akan berlomba-lomba untuk melakukan tindak pidana yang tertinggi, hukumannya mati tapi percobanya 10 tahun. Nah kemudian tadi Mas soal paham lain tadi ya, saya tadi katakan ada dua kemungkinan yang sudah muncul. Kan dua yang diajukan oleh Pak Hasto Kristianto itu tadi. Pertama soal radikalisme itu termasuk paham katanya dia. Yang kedua adalah khilafahisme. Itu jelas. Jadi nanti saya pikir arahnya akan ke sana begitu. Nah coba kita bayangkan kalau dua ini diangkat. Nah itu tadi wong radikalisme saya sudah menulis banyak kan. Radikalisme itu nomenklatur yang sangat lentur dan obskur. Nomenklatur hukum tidak ada. Sampai sekarang ya kita tidak berharap lalu radikalisme didefinisikan dengan begini jadi itu jadi tindak pidana baru. Enggak ada. Karena memang dari awal itu namanya ideologi ya radikal. Bahkan namanya marxisme radikal. Ini saya punya kitabnya, punya buku yang berapa ratus halaman ini ya. Nah ini di sini, supaya tahu ini, ya di sini, ini tebel Mas, di halaman 300 sekian itu disebutkan kalau ideologi marxisme itu mesti radikal. Loh, marxisme itu di mana? Kan ya dianut, terutama di Underbo ya, dari PDIP ya kalau nggak salah ya, itu Underbo. Itu kan ada marxisme. Itu ideologinya apa? Radikalisme, Mas. Harus radikal. Kalau nggak radikal, bukan marxisme. Silahkan dicari di buku ini halaman 300-an. Jadi kalau kita ngomong ideologi, termasuk agama, ya radikal. Artinya apa? Mempunyai prinsip-prinsip mendasar yang membedakan dengan ideologi lain, dengan agama lain. Gitu loh ceritanya itu. Jadi kalau ideologi atau agama nggak radikal, ya langsung terpengaruh sekitarnya hancur. Sekitarnya lingkungan biru ikut biru, merah ikut merah. Merah itu namanya tidak radikal gitu. Nah, kalau ini nanti diusung, maka yang akan terjerat juga banyak, terutama apa? Pejuang-pejuang, ya aktivis-aktivis, kemudian pendakwah-pendakwah Islam kafah, ya kan? Wah, ini rame-rame nanti, wah menghuni penjara itu nanti. Ini terorisme semakin juga menguat kan ini sekarang ini. Iqra saja, buku Iqra bisa dijadikan alat bukti, juga bisa menjadi barang bukti. Ya, yang dikumpulkan oleh oleh Densus 88 itu. Nah, saya kritik juga mau buku Iqra. Ini ada buku-buku saya ini banyak ini. Apa mau jadi alat bukti misalnya ketika orang menjadi terduga terorisme. Nah, jadi ini sangat berbahaya menurut saya, Mas. Makanya saya katakan dan paham lain itu jangan masuk di pasal 188 di ayat 1 itu. Begitu, Mas. Ya, terima kasih Prof. Suteki, dan memang terkonfirmasi ada edaran produk aturan di tingkat tentang ASN itu yang menyebut secara tertulis khilafahisme itu.
Dan nampaknya sudah ada pengenalan istilah itu sebagai sebuah nomenklatur hukum. Oke, Prof, ditahan dulu, Prof. Oke, sedikit. Ya, itu monggo, Prof. MUI supaya jelas gitu loh. MUI ini nggak jelas ini juga. Ya maksudnya supaya jelas mendudukkan soal khilafah itu sebagai apa itu loh ya. Ya kita nggak tahu di dalamnya MUI itu apa, tapi sampai sekarang kan kejelasan itu saya kira kok belum ada itu. Mau ngomong, Mbok, itu bukan faham, bukan khilafahisme, ini adalah ajaran Islam, bagian dari fikih siasat. Mestinya begitu. Yeah. Ini bukan ideologi ini, ideologinya Islam. Khilafah itu adalah sistem ajaran atau sistem pemerintahan Islam kan begitu. Nah kalau ini disebut isme, belah ini khilafahisme samakan ideologi radikalisme sama dengan komunisme, Marxisme-Leninisme, ambiar itu. Banyak yang akan terjerat itu, Mas. Saya kira itu. Nah, kita khawatir ini semacam menjadi sebuah kerangka arahan untuk membangun legitimasi opini publik. Sehingga ini menjadi satu bentuk penguatan yang dikokohkan dalam sebuah nomenklatur hukum. Iya, makanya kita harus teriak itu, harus menyuarakan, harus menyampaikan lewat PKAD ini kita sampaikan itu tidak benar. Kalau komunisme, Leninisme, Marxisme monggo itu dilarang, memang itu adalah dari awal kita sepakat itu menjadi ajaran, menjadi ideologi yang terlarang. Ini kan sesuai dengan spirit RKUHP yang mau diundang-undangkan. Hendaknya kritik atau masukan itu kan ada tawaran solusinya, kira-kira begitu, Prof. Supaya kita ini elegan lah, kritik tidak ada solusinya. Monggo, Prof, sekarang disampaikan rekomendasi solusinya apa, Prof? Bagai satu bagian poin preview dan closing statement, mulai dari Prof Suteki, berikutnya nanti Bang Chandra. Silakan, Prof. Ya, kalau saya lebih baik dievaluasi lagi ya, jadi jangan keburu-buru lah. Bukan berarti kita memperpanjang luka lama itu ya, tapi maksud saya kita berusaha untuk mencermati kembali ketika itu masih ada kontroversi, ya ada hal-hal yang sifatnya juga menjadi concern dari rakyat. Tadi Mas Chandra mengatakan ini adalah review sosial begitu ya. Jadi melakukan itu saya kira ini harus diwadahi dulu lah. Ya ada kita melakukan mungkin pengunduran lah, tidak harus tahun ini tapi bisa tahun depan kan, tidak harus tahun ini. Jadi supaya apa? Ya supaya lebih cermat lagi dalam hal-hal yang tadi sangat krusial, terutama yang berpotensi untuk memenjarakan rakyat dan kemudian membuat nama dalam tanda kutip ya nikmatnya pejabat. Tadi benar Mas Chandra mengatakan, lo kalau mau misalnya soal kritik atau penghinaan Betty-nya di beda tipis ya. Kalau memang jadi pejabat ya siap harus dikritik. Dan menurut Karl Raimund Popper itu ya dalam bukunya The Open Society and Its Enemies itu dikatakan bahwa kritik itu jangan dianggap sebagai lawan dan tidak boleh dianggap sebagai musuh gitu loh. Maka kritik itu mestinya dianggap sebagai kawan yang turut membangun suatu sistem pemerintahan negara bangsa itu. Mestinya begitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ya pemerintah dan DPR itu saya kira harus cermat dan kalau perlu ya menghilangkan pasal-pasal yang atau mencabut atau membuang pasal-pasal yang sangat kontroversial dan itu dinilai terlalu represif dan berpotensi untuk memenjarakan rakyat. Nah jadi tadi kayaknya kok kita nggak mungkin ya bisa mengandalkan kebaikan ya negara benevolent atau pemerintah benevolent itu saiki wis ora ono. Kalau maka kita lebih baik ya beribut sih ya geger sih daripada nanti akhirnya ya lebih banyak masalah gitu. Karena saya prediksi begini Mas, ini nanti meskipun banyak pro kontra tetap disahkan. Tapi nanti saya ngomong begini, lo kalau Anda nggak puas silahkan maju ke MK. Wes entai ngono wae. Ya kan? Kalau nggak percaya nanti begitu. Kayak ya model kayak ya Omnibus Law itu. Lo ini kami sudah berusaha sebaik mungkin, sudah kita wadai macam-macam gitu. Ada juga yang mendukung supaya pejabat itu dilindungi, supaya tidak mudah dinista, tidak mudah dicemarkan, macam-macam. Itu sudah ada. Maka kalau Anda nanti tidak merasa puas dengan RKUHP atau KUHP yang baru ini, silahkan Anda mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Selesai Mas persoalannya. Wes ngono wae. Terima kasih Prof. Kalau kemudian tidak berhasil melalui kanal judicial review, ya kita serahkan kepada pengadilan Allah. Kira-kira begitu.
Jazakallahu khairan. Sesungguhnya apa yang kita lakukan ini sudah sebuah value review sendiri, nilai review sendiri dengan berbagai dinamikanya. Tetapi memang tertib review itu sebagaimana yang didokumentasikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi fa lam yastati' bi lisanihi wa lam yastati' bi qalbihi wa dzalika ataqul iman. Nah, kita tinggal milih sajalah itu. Dan semoga semuanya ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan makbulah. Amin. Dan jangan berhenti untuk speak up. Saya kira Prof. Suteki terus belajar untuk melakukan speak up yang baik kan gitu. Insya Allah. Dengan menggali berbagai banyak konsep dan teori-teori kan gitu sesuai dengan kompetensi beliau. Termasuk juga Bang Chandra Purna Irawan yang sudah beberapa kali juga melakukan judicial review ya ke Mahkamah Agung ya, itu juga Mahkamah Konstitusi juga. Ya, Mahkamah Konstitusi juga, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta edukasi kepada masyarakat. Saya kira ini semuanya adalah kanal-kanal sebagai bagian kewajiban kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan nilai amar ma'ruf nahi munkar ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini memang kewajiban yang kita tunaikan sebagai bentuk tuntutan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Saya sampaikan terima kasih jazakallahu khairan kepada Prof. Suteki Al-Mukarrom, Profesor Dr. Suteki Master Hio Aminora. Saya sampaikan juga jazakallahu kepada Al-Mukarrom Al-Ustadz Chandra Purna Irawan, Sarjana Hukum, Master Hukum. Semuanya semoga ini didedikasikan dalam rangka untuk memberikan masukan, penyadaran kepada umat, dan memberikan koreksi terhadap para penyelenggara negara agar kembali kepada jalan yang benar. Kalau kemudian kembali ke jalan yang benar belum bisa diterima kebenarannya sekarang, ya nanti kita tunggu di pengadilan akhirat. Kira-kira begitu. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bro. Makasih Bang Chandra, makasih semuanya.